Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini sambil menunggu waktu berbuka, waktu yang mustajabah, saya berdoa semoga rekan-rekan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita semuanya bisa keluar dari pandemi corona. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu input data itemman. Jadi di dalam itemman, program analisis itemman ini ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah input data, kemudian yang kedua adalah penafsiran output hasil run itemman, run data. Nah, yang pertama kita akan memulai dari input data. Di dalam data itemman harus ditulis ke dalam notepad. Jadi menginputkan datanya itu harus ditulis dalam notepad. Kemudian cara mencari notepadnya di laptop, nanti bisa langsung di sini tulis saja notepad ya, tulis notepad. Nah, ini sudah muncul notepadnya. Nah, ini diklik. Nah, ini diklik. Ini notepad ini. Notepadnya. Kemudian bagian yang kedua, arahkan kursor. Tadi cara mencarinya di sini ya. Di sini saya kira bisa bisa dicari dengan cepat. Kemudian yang kedua, setelah notepadnya ditemukan, maka kemudian bisa agar cepat, maka biasanya ditaruh di shortcut ya. Ini contohnya yang notepadnya ya. Yang selanjutnya di notepad itu yang sudah kita temukan ini, yang ini, kemudian kita mulai menuliskan ini yang disebut dengan input datanya ya. Ada 4 bagian. Ini input data yang sudah jadi. Yang pertama adalah 020 ya, 020 ini. 020 itu artinya bahwa jumlah soalnya ada 20. Kita tuliskan di sini, tulis 020. Jadi butir soalnya itu ada 20. Kita lihat yang ini. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kalau soalnya kita 37, berarti yang tadi kita ganti yang ini ya, inputnya tulis 37. Kemudian yang selanjutnya spasi ya, ini spasi, tulis ada spasi, kemudian tulis O ya, O itu omit itu tidak dianalisis ya, analisis. Kemudian N artinya apakah soal yang belum sempat dijawab ya, Anda tuliskan di inputnya, tulis N, ikuti saja N, tulis N, kemudian spasi lagi ya. Nah, kemudian identitas ya, setelah ini identitas, misalnya name, misalnya nomor ujian ya, kita tulis saja 04 ya, tulis di sini. Ini nomor identitas. Identitas boleh 4 boleh ya. Boleh 10 ya, misalnya NIM-nya 113 dan seterusnya, ada 3 digit ya. 3 digit di sini 4 boleh. Yang selanjutnya bagian inputnya ini selesai.
Kemudian kedua adalah kunci jawaban, ya, kunci jawaban. Kuncinya kita tuliskan. Ini tidak masalah, Anda tuliskan kuncinya ya. Kuncinya ada di mana? Ya, kuncinya ada di Bapak Ibu kan sudah membuat kunci, boleh kita kopikan saja ini kuncinya. Taruh kunci di bawahnya langsung. Ya, enter. Setelah kunci, lihat kembali di sini. Ini optionnya ya, option jawaban. Jadi kalau tingkatnya SMP biasanya dia 4, A, B, C, D. Kalau SMA kan 5, A, B, C, D, E. Ini tergantung, ini SMP ya, asumsinya SMP berarti 4 ya. Tulis 4 terus sampai lurus ya, lurus dengan yang kuncinya tadi 4. Enter. Yang selanjutnya klik kembali di sini. Apakah semua butir akan dianalisis? Yes, ya. Tulis yes, ya. Berarti tulis yes. Nah, terus sudah selesai. Nah, kemudian kita masukkan NIM-nya tadi ya, NIM-nya nomor ya, nomor. Karena tadi 4, maka kita nanti memulainya dari hitungan yang keempat ya, hitungan yang keempat. Ini misalnya 01. Ini kan 2 digit. Sementara yang tadi adalah 4 ya. 4. 0, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 4 ya, 4. Berarti ya, kita tuliskan mulainya dari sini ya. Mulainya dari sini. Berarti jawaban siswa nomor 1 jawab butir 1 apa ya? Apa? Nah, misalnya nomor 1 ini misalnya nih. Ini biar mudah. Tulis di sini. Nah, paste. Nah, kemudian 02 siswa nomor 2. Kita tuliskan di sini. Misalnya dia menjawab C, D, A, B, D, C, dan tidak mungkin dia menjawab E. Kenapa? Karena hanya 4 ya. Di sini tidak ada. Berarti kalau E kemungkinan salah ngetik ya, salah ngetik. Ini dicoret ya. B dan seterusnya ya. Terus sampai selesai, ini sesuai dengan jawaban siswa ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian hasilnya katakanlah, nah ini hasil yang sudah kita inputkan, yang ini asumsi tadi kita sudah mengerjakan ya. Input data. Ini yang disebut dengan input data. Sampai di sini input datanya selesai ya. Kita anggap sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.